Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube saya, Yoel Sura. Hari ini kita akan jalan-jalan di kebun hidroponik SMA Kristen Barana. Ayo ikuti terus perjalanan saya. Nah, ini adalah kebun hidroponik dari SMA Kristen Barana. Di dalamnya sudah selesai instalasinya. Kita mau lihat ke dalam bagaimana sih di kebun hidroponiknya ini. Oke, langsung saja kita buka dulu. Nah, ternyata begini hasilnya, teman-teman. Nah, bisa kalian lihat. Wow, ini sawinya sudah sangat bagus. Nah, biasanya orang bertanya-tanya bahwa apakah hidroponik itu betul-betul tidak menggunakan tanah sama sekali. Nah, langsung saja kita akan bahas dari asal katanya hidroponik. Dari kata hidro berarti air. Nah, pada proses instalasinya ini hidroponik itu tidak membutuhkan tanah, karena tanah di sini hanya berfungsi sebagai media. Ini yang biasa salah persepsi di kita semua. Kita beranggapan bahwa tumbuhan itu tidak bisa hidup tanpa tanah. Nyatanya bisa, karena tanah itu hanya sebagai media. Bisa asalkan kita tambahkan nutrisi. Seperti hidroponik ini medianya adalah air, tetapi tetap diperlukan nutrisi yang sesuai dengan kebutuhan dari tanaman tersebut. Nah, saya akan buktikan ke kalian semua nih. Saya akan tarik ini ya. Nah, lihat. Oke, ini bisa kalian lihat sendiri. Ini tidak ada tanah sama sekali. Ini adalah yang warna hitam ini semacam pot, namanya net pot. Bisa kalian ganti dengan gelas aqua, itu bisa juga digunakan. Ini akarnya. Nah, kita lihat langsung ke dalam. Nah, ini air. Airnya harus diusahakan dalam kondisi yang mengalir. Nah, jadi caranya itu, nah seperti ini tadi, ini tap potnya kita masukkan ke dalamnya rock wool. Oke. Nah, buat apa dimasukkan rock wool? Agar benihnya nanti ini mudah tumbuh di sini. Karena kalau tidak ada rock wool, benihnya kan bisa jatuh ke dalam instalasi, makanya harus diberikan penyangga sementara rock wool. Beberapa petani juga selain telah merangkai seperti ini, ada tap pot dan di dalamnya ada rock wool, biasanya di bagian sininya mereka masukkan lagi kain flanel. Untuk apa? Agar air lebih mudah meresap dan sampai ke benihnya nanti di atas, sehingga benihnya tetap tidak akan pernah kekurangan air. Nah, seperti itu. Karena jika airnya mengalir, nah terjadi pertukaran ini nutrisi terus-menerus siklusnya, sehingga tanaman ini akan tumbuh dengan subur. Nah, kalau kita lihat konsep hidroponiknya di sini tidak seperti konsep hidroponik kebanyakan, karena ini mengusung konsep greenhouse, mini greenhouse lah. Nah, kita lihat ini atapnya dari plastik. Nah, untuk apa sih atapnya dari plastik? Kenapa tidak menggunakan seng? Ingat bahwa tanaman itu membutuhkan sinar matahari sebagai sumber energi dalam proses fotosintesis. Oleh karena itu, jika ingin diberi atap harus atap yang tembus cahaya. Tapi jika kalian ingin membuat hidroponik yang tidak ingin membuat modelnya seperti ala-ala greenhouse, bisa saja. Yang jelas diusahakan bahwa dari ini instalasinya ini jangan sampai terkena air hujan, karena di dalam pipa peralon ini nanti mengalir air yang mengandung nutrisi dari hidroponik ini. Biasanya dicampurkan dengan larutan AB mix. Nah, kalau misalnya nanti airnya terkena air hujan, jangan sampai larutannya ini justru ini terbawa oleh air hujan, jadi akan rugi. Kalian akan kehabisan nutrisi, karena nutrisi yang kalian masukkan ya jelas akan dibawa oleh air hujan. Nah, seperti itu. Memang secara ekonomis sayuran-sayuran yang ditanam secara hidroponik ini harganya lebih mahal dibanding sayuran yang ditanam secara konvensional.
Tetapi budget awal untuk membuat hidroponik ini juga tidak murah teman-teman, karena untuk instalasinya ini membutuhkan dana yang besar. Satu peralon ini saja ini bisa kena 100 ribuan atau 60 ribuan lah. Satu peralon ini bisa kena 60 ribuan. Nah, sedangkan dalam proses pembuatan hidroponik mungkin kita membutuhkan berpuluh-puluh pipa peralon yang akan digunakan dalam proses instalasi. Jadi ini bak penampungan dari instalasi hidroponik. Di sini air akan disatukan, kemudian dipompa mengaliri semua instalasi ini. Kemudian dalam penampungan ini nanti kita masukkan nutrisi berupa AB mix, namun bisa juga diganti dengan bahan-bahan alternatif lainnya. Yang paling sering ditanam secara hidroponik itu adalah tanaman kangkung, itu sangat mudah sekali tumbuh. Kemudian sawi, pakcoy, selada air pun juga bisa. Kemudian beberapa orang sudah mencoba menanam cabai, ternyata bisa juga cabai, meskipun untuk perawatannya agak sulit. Stroberi pun ternyata juga bisa ditanam secara hidroponik. Jadi ini sangat recommended banget bagi kalian teman-teman yang mungkin masih berusia muda dan ingin berkarir di bidang pertanian. Ini salah satu solusinya, bertani dengan sistem hidroponik, karena kita tidak perlu lagi kotor-kotoran. Kalau kita bertani secara konvensional, badan kita penuh lumpur, setengah mati, mencangkul dan sebagainya. Tapi kalau dengan sistem hidroponik ini, kalian tidak perlu ragu, kalian tidak akan terlalu kotor kok kalau bertani dengan sistem hidroponik ini. Pokoknya recommended banget buat kalian. Jadi sampai di sini dulu teman-teman. Ayo majukan pertanian di Indonesia. Jangan sampai kita malu karena kita yang dicap sebagai negara agraris, tetapi anak-anak mudanya justru memiliki minat yang sangat kurang sekali atau rendah sekali di bidang pertanian. Bangkitkan kembali negeri agraris bangsa Indonesia.